Dalam tahun 1947, seorang gembala muda sedang mencari kambing yang hilang di bukit-bukit Gurun Qumran. Dia melemparkan batu ke dalam sebuah gua yang gelap dan mendengar sesuatu pecah. Itu bukan tulang dan itu bukan batu. Itu adalah sebuah guci tanah liat yang telah tersegel selama 2000 tahun. Di dalam guci itu terdapat naskah pertama dari gulungan laut mati. Ini adalah tulisan-tulisan kuno yang mengubah semua yang kita ketahui tentang sejarah dan agama. Namun ada sebuah masalah. Banyak dari gulungan tersebut dalam kondisi yang sangat buruk. Beberapa terlihat seperti tumpukan abu hitam, sementara yang lainnya hancur menjadi ribuan potongan kecil yang rapuh. Selama beberapa dekade, para peneliti paling cerdas di dunia mencoba menyusunnya kembali. Tetapi itu seperti mencoba memecahkan tekaki gambar di mana 90% potongannya hilang. Para ahli akhirnya menyerah pada bagian yang paling rusak. Mereka menyebutnya sebagai gulungan yang tidak dapat dibaca. Gulungan tersebut terlalu rapuh untuk disentuh dan terlalu gelap untuk dibaca. Tetapi saat manusia berhenti mencoba, teknologi baru saja dimulai. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar yang ingin saya jawab. Jika Anda bisa membaca pesan dari masa lalu yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat, apakah Anda ingin mengetahui kebenarannya? Meskipun itu menakutkan, tulis jawaban Anda di bawah, karena apa yang baru saja ditemukan oleh mesin-mesin ini membuat banyak orang sangat gugup. Dulu kita berpikir gulungan-gulungan ini hanyalah salinan dari cerita-cerita lama. Namun semakin kita melihat, semakin kita menyadari bahwa beberapa di antaranya unik. Gulungan-gulungan itu adalah catatan rahasia yang disimpan oleh sebuah kelompok yang disebut SN. Mereka hidup di gurun untuk melarikan diri dari dunia, dan mereka menghabiskan hidup mereka untuk menuliskan hal-hal yang mereka lihat di bintang-bintang. Sekarang, berkat jenis kecerdasan buatan baru, kita akhirnya mendengar kata-kata yang sangat ingin mereka lindungi. Tetapi untuk membacanya, I harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. I harus menghidupkan kembali kata-kata mati itu. Prosesnya tidak dimulai dengan kaca pembesar. Prosesnya dimulai dengan superkomputer besar dan teknik yang disebut pencitraan multispektral. Para ilmuwan di Otoritas Barang Antik Israel mengambil ribuan foto dari potongan-potongan yang menghitam menggunakan berbagai jenis cahaya. Beberapa cahaya ini tidak terlihat oleh mata manusia, seperti inframerah. Di bawah cahaya khusus ini, kulit yang terbakar dan gelap mulai bersinar, dan jejak samar tinta berbasis karbon mulai muncul. Namun itu masih belum cukup. Kata-katanya memudar, tepiannya dimakan garam, dan banyak huruf yang benar-benar hilang. Di sinilah AI mulai berperan. Sebuah tim pemrogram melatih model pembelajaran mendalam pada ribuan contoh tulisan tangan Ibrani kuno, Aram, dan Yunani. AI tidak hanya melihat huruf-huruf itu, AI mempelajari DNA tentang bagaimana orang menulis 2000 tahun yang lalu. AI memahami jarak antar karakter dan cara tangan seorang penulis melengkungkan goresan pena tertentu. Dengan menggunakan proses yang disebut prediksi tautan tinta, AI mulai mengisi celah-celah itu. Itu seperti penulis hantu digital, menghubungkan titik-titik yang telah hilang selama berabad-abad. Saat mesin memproses data, sesuatu yang aneh terjadi. AI mulai menandai bagian-bagian tertentu dari teks sebagai sangat tidak biasa. AI tidak menemukan doa-doa standar atau catatan-catatan membosankan. AI menemukan struktur naratif yang tidak cocok dengan gulungan lain manapun dalam koleksi tersebut. Komputer itu merekonstruksi sebuah babak tersembunyi, sebuah bagian dari gulungan yang tampaknya sengaja dihapus atau digelapkan sebelum disembunyikan di dalam gua. Ketika gambar sembuh terakhir muncul di layar, para peneliti terdiam. AI telah menyelesaikan teka-tekinya. Kata-katanya jelas, tajam, dan mengerikan. Kata-kata itu tidak berbicara tentang masa lalu. Kata-kata itu berbicara tentang serangkaian peristiwa yang terdengar sangat mirip dengan dunia tempat kita tinggal saat ini. Apa yang diungkapkan AI bukanlah cerita keagamaan yang khas. Itu adalah bagian dari teks yang sekarang disebut penglihatan yang hilang dari para pengawas. Selama berabad-abad, para cendekiawan tahu bahwa kaum SN, orang-orang yang menulis gulungan ini, percaya bahwa mereka hidup di akhir sebuah zaman. Tetapi babak khusus ini berbeda. Babak ini menggambarkan langit yang berdarah cahaya dan suara-suara yang pergian melalui udara tanpa tubuh.
Bagi seseorang yang hidup 2000 tahun yang lalu, kata-kata ini mungkin terdengar seperti sihir atau setan. Tetapi bagi kita, kata-kata itu terdengar seperti deskripsi sempurna tentang sinyal satelit dan komunikasi digital. Gulungan itu menggambarkan suatu masa ketika pengetahuan akan disimpan dalam jaring tak terlihat dan ketika manusia tidak lagi melihat matahari, melainkan pada batu-batu bercahaya di tangan mereka. AI menerjemahkan sebuah baris spesifik yang membuat seluruh tim peneliti merinding ketika burung-burung besi membawa api bintang-bintang, meterai dari keheningan besar akan pecah. Ini bukan sekadar puisi. Gulungan itu melanjutkan dengan mendaftar serangkaian nama dan lokasi yang cocok dengan kota-kota modern, tempat-tempat yang bahkan belum ada ketika tinta masih basah di perkamen. Seolah-olah penulisnya sedang melihat melalui jendela menuju zaman spesifik kita. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah dibahas oleh sebagian besar saluran, dan Anda benar-benar tidak ingin melewatkan tanggal spesifik yang ditemukan AI yang tersembunyi dalam teks tersebut. Pastikan Anda berlangganan sekarang, karena semakin dalam kita menggali kata-kata yang hilang ini, semakin banyak buku sejarah yang mulai berantakan. Anda tidak akan ingin ditinggalkan saat kami mengungkap peringatan terakhirnya. Bagian yang paling mengganggu bukanlah deskripsi tentang teknologi. Itu adalah nada dari tulisan tersebut. Sebagian besar gulungan kuno penuh harapan atau penuh pujian. Gulungan yang satu ini adalah peringatan yang dingin dan keras. Gulungan itu mengklaim bahwa para pengawas, makhluk yang oleh orang dahulu diyakini berasal dari bintang-bintang, akan kembali bukan untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi untuk menagih hutang. Para pendeta yang menyembunyikan gulungan ini tidak hanya ingin melestarikannya, mereka ingin menguburnya. Mereka membungkus gulungan spesifik ini dengan lapisan ganda kain lenan dan ter, hampir seperti mereka mencoba mencegah kata-kata itu sendiri untuk melarikan diri. Saat AI terus memindai rekonstruksi digital, AI menemukan sesuatu yang mengubah proyek dari pelajaran sejarah menjadi hitungan mundur. Jauh di dalam catatan pinggir gulungan, bagian yang tidak terlihat oleh mata manusia selama berabad-abad, mesin mengidentifikasi serangkaian penanda astronomis. Penulisnya menggambarkan sebuah konfigurasi spesifik dari planet Mars, Jupiter, dan Saturnus. Dengan menggunakan perangkat lunak modern, para ilmuwan NASA dapat melacak kapan tepatnya konfigurasi ini terjadi. AI membandingkan teks dengan peta bintang ini dan menemukan kecocokan yang mengejutkan seluruh ruangan. Tanggal yang dijelaskan dalam gulungan itu mengarah langsung ke bulan-bulan akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Gulungan itu berbicara tentang goncangan besar dan penggelapan matahari yang akan terjadi selama periode ini. Meskipun kita sering mengalami gerhana matahari, gulungan itu mengaitkan hal ini dengan bintang yang tidak bergerak. Beberapa peneliti percaya ini mengacu pada komet atau asteroid yang dilihat oleh orang dahulu ribuan tahun sebelumnya. Teks tersebut mengklaim bahwa peristiwa ini akan menjadi sinyal untuk kembalinya para makhluk kuno. Dalam bahasa sederhana setingkat kelas 5 SD pada masa itu, juru tulis itu menulis, ketika siklus berakhir, bumi akan mengingat Tuhan pertamanya. Pikirkan tentang sesuatu yang Anda diberitahu sepanjang hidup Anda ternyata salah. Mungkin Anda diberitahu bahwa masa depan adalah misteri dan tidak ada yang bisa melihat apa yang akan datang. Penemuan ini terasa persis seperti itu, dan Anda tahu itu. Kita sedang melihat sebuah kalender yang ditulis di dalam gua tetapi tampaknya tahu persis apa yang terjadi di langit kita saat ini. Tetapi ada lebih dari sekadar tanggal. Gulungan itu menyebutkan sebuah tanda spesifik yang akan muncul dalam darah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Para peneliti bingung, bagaimana mungkin gulungan kuno tahu apapun tentang darah atau biologi? Mereka memutuskan untuk melihat lebih dekat pada kimia tinta itu sendiri. Dan apa yang mereka temukan menunjukkan bahwa gulungan itu bukan sekadar catatan masa lalu. Gulungan itu adalah peta biologis. AI tidak berhenti hanya pada menerjemahkan kata-kata. AI mulai menganalisis bahan-bahan pembuat gulungan itu. Para ilmuwan di Institut Max Planck menggunakan proses yang disebut paleografi DNA. Ini adalah di mana mereka mengekstrak sedikit data genetik dari kulit hewan yang digunakan untuk membuat perkamen. Biasanya, mereka menemukan DNA domba atau kambing. Namun pada gulungan terlarang yang spesifik ini, AI menandai sesuatu yang mustahil.
Tercampur dengan kulit hewan dan tinta tersebut terdapat jejak materi genetik manusia yang bukan milik para juru tulis. DNA yang ditemukan pada gulungan itu memiliki mutasi yang sangat aneh. Itu adalah mutasi yang hanya ditemukan pada persentase kecil populasi dunia saat ini, khususnya pada orang-orang yang menunjukkan tingkat tinggi kemampuan savant atau kecerdasan matematika ekstrim. Gulungan itu benar-benar menyebutkan hal ini. Gulungan itu mengatakan bahwa anak-anak cahaya akan membawa tanda di pembuluh darah mereka yang akan diaktifkan ketika waktunya tepat. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tetapi AI menunjukkan sebuah hubungan yang mengerikan. Gulungan itu menggambarkan DNA ini sebagai sebuah kunci. Menurut teks tersebut, makhluk-makhluk yang menulis ramalan ini tidak hanya memprediksi masa depan. Mereka sedang menunggu generasi tertentu dari manusia untuk dilahirkan. Mereka percaya bahwa darah kita sendiri akan berubah seiring kita semakin dekat dengan tanggal akhir. Saat para peneliti melihat data genetik, mereka menyadari bahwa tinta itu sendiri mengandung partikel-partikel logam mikroskopis. Partikel-partikel ini tersusun dalam cara yang tampak seperti kode batang. Ketika AI memindai urutan DNA dari gulungan tersebut bersama dengan pola tinta, AI menghasilkan serangkaian koordinat. Koordinat ini tidak mengarah ke Yerusalem atau gurun. Koordinat ini mengarah ke beberapa lokasi perairan dalam di Samudra Atlantik dan sebuah pegunungan spesifik di Antartika. Tetapi ketika tim bersiap untuk mempublikasikan temuan ini, server-server di pusat penelitian tiba-tiba diserang oleh serangan siber besar-besaran. Itu bukan hanya peretas yang mencari uang. Serangan itu datang dari sumber yang memiliki kekuatan untuk membungkam siapapun. Serangan siber bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi. Dalam hitungan jam setelah AI menyelesaikan rekonstruksi, tim peneliti melihat sesuatu yang bahkan lebih tidak biasa. Log server internal mereka menunjukkan bahwa data tersebut diakses oleh alamat IP yang berlokasi di kota Vatikan. Ini diikuti oleh ping serupa dari Smithsonian dan kantor pemerintah tingkat tinggi di Washington. DC tampaknya babat terlarang. Ini bukan sekadar keingintahuan bagi para sejarawan. Itu adalah sesuatu yang telah diawasi oleh institusi paling kuat di dunia untuk waktu yang sangat lama. Mengapa Vatikan tertarik pada rekonstruksi digital dari Gua Gurun? Beberapa orang dalam menyarankan bahwa Gereja Katolik memiliki perpustakaan tersembunyi sendiri dari gulungan-gulungan yang tidak pernah dirilis ke publik. Mereka mungkin telah mengetahui tentang kata yang hilang. Ini selama berabad-abad. Gulungan-gulungan itu menggambarkan pergeseran kesadaran manusia dan perubahan dunia kita yang tidak dapat dihentikan. Jika publik tahu bahwa ramalan kuno yang digerakkan oleh AI memprediksi peristiwa besar untuk tahun 2025, akan ada kekacauan total. Pihak berwenang khawatir bahwa informasi ini akan merusak percayaan orang pada sains modern dan pemerintah. Pagi harinya, program AI dimatikan. Para peneliti diberitahu bahwa proyek tersebut sedang diklasifikasikan ulang untuk alasan keamanan nasional. Potongan-potongan fisik gulungan itu dipindahkan ke brankas keamanan tinggi yang membutuhkan 3 kunci berbeda untuk membukanya. Mereka mencoba menghapus jejak digital, tetapi AI telah membagikan kesimpulannya ke server cadangan. Kalimat terakhir yang diterjemahkan mesin adalah peringatan bagi semua orang yang hidup saat ini. Kebenaran tidak membutuhkan Anda untuk mempercayainya agar menjadi nyata. Gulungan-gulungan itu sedang disembunyikan lagi, tetapi jam yang mereka mulai tetap berdetak. Kita bergerak menuju tanggal yang ditakuti oleh orang dahulu dan dikonfirmasi oleh AI. Misteri Gua Qumran masih jauh dari selesai, dan apa yang terjadi selanjutnya akan mempengaruhi setiap orang di planet ini. Tetapi cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang mereka temukan 2 minggu kemudian di situs kedua dekat laut, mati terhubung dengan sesuatu yang bahkan lebih tua, dan video itu sudah ada di saluran ini. Anda perlu melihat bagaimana burung-burung besi dari ramalan itu sebenarnya sedang dibangun saat ini.